sekarang ya kita sudah masuk di bab-bab yang membahas tentang amalan-amalan hati. Jadi pada pertemuan yang lalu di bab yang ke-30 itu membahas tentang cinta kepada Allah, maka pada pembahasan kali ini bab yang ke-31 tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis ya dalam kitab ini, terlebih dahulu kita akan menyebutkan muqaddimah yang berkaitan dengan amalan hati, yaitu rasa takut. Rasa takut ya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, teman-teman sekalian, itu terbagi menjadi beberapa macam. Rasa takut itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah al-khawful masyru'. Yang pertama adalah al-khawful masyru', yaitu takut yang diperintahkan. Takut yang diperintahkan. Kemudian yang kedua adalah al-khawful mubah. Al-khawful mubah, yaitu rasa takut yang hukumnya mubah. Kemudian yang ketiga adalah al-khawful muharram. Rasa takut yang hukumnya haram. Ya, sehingga ini adalah 3 macam bentuk takut yang harus kita fahami. Agar kita tahu bagaimana kita memanage rasa takut yang ada dalam diri kita. Ya, karena sebagian orang memiliki rasa takut yang berlebihan. Dia takut pada perkara-perkara yang seharusnya tidak takut. Atau dia merasakan ketakutan yang kemudian disimpan di dalam hatinya. Akhirnya berlarut-larut di dalam hatinya, kemudian memberikan mudarat kepadanya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dan bentuk takut. Ya, macam-macam dan bentuk-bentuk takut sebelum kita masuk ke dalil-dalil yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi, macam takut yang pertama adalah al-khawful masyru', yaitu takut yang diperintahkan atau disyariatkan. Maka takut yang disyariatkan adalah rasa takut yang adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rasa takut yang disyariatkan. Ya, sehingga segala rasa takut yang ada dalam hati kita, yang menjadikan kita semakin soleh, rasa takut yang menjadikan kita jauh dari kezaliman, jauh dari dosa-dosa, itu adalah rasa takut yang terpuji. Jadi kalau antum merasa takut nih, hati antum risih ya dengan sebuah maksiat, kemudian antum sehingga jadi khawatir karena dosa yang antum lakukan, ini adalah rasa takut yang benar. Atau antum punya rasa takut, kemudian antum bergegas pergi ke masjid untuk sholat. Antum punya rasa takut, kemudian antum bergegas untuk melakukan sebuah ibadah. Maka ini adalah rasa takut yang terpuji. Sehingga rasa takut yang terpuji adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan diri kita bersemangat untuk melakukan ibadah dan menjauh dari maksiat. Ini rasa takut yang terpuji dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, haddul khawfi ma hajazaka an ma'asillah, fama zada ala dhalika fahuwa ghairu muhtajin ilaih. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, batasan takut adalah takut yang menghalangimu dari bermaksiat kepada Allah. Itu takut yang hebat. Ketika teman-teman minum khamr misalnya, kemudian antum diajak untuk minum juga, kemudian antum mengatakan, saya takut. Ketika antum dikatakan pengecut, iya, saya pengecut karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diajak untuk bermaksiat, kita diajak untuk melakukan sebuah kezaliman, kemudian kita katakan, enggak, saya takut, dan kita dikatakan pengecut oleh orang, katakan, iya, saya pengecut karena saya takut kepada Allah, karena ini maksiat kepada Allah. Ini rasa takut yang terpuji, kata Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian kata beliau, fama zada ala dzalik fahuwa ghairu muhtajin ilaih. Adapun rasa takut yang di luar itu, maka itu rasa takut yang tidak perlu ada di dalam hati kita. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yes, akan tapi yang penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai di dalam hati kita ini cuma ada rasa takut kepada Allah tapi kosong dari rasa harap kepada Allah. Jangan. Karena ini berbahaya ya. Bisa menjadikan seseorang itu putus asa dari rahmat Allah.
putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dosa besar. Ya, para ulama menyebutkan bahwa di antara dosa besar adalah berputus asa dari Allah. Kapan seseorang berputus asa? Ketika tidak ada rasa harap kepada Allah. Rojanya itu kurang. Ya, roja itu rasa harap kepada Allah. Husnudzon sama Allahnya itu kurang. Ya, jadi rasa takut yang berlebih, kemudian kehilangan rasa harap, maka ini menjadikan seseorang itu berputus asa dari Allah dan rahmat Allah. Maka ini nggak boleh. Ya, makanya seorang ulama mengatakan al-khawfu war-raja kajanahi tayr. Idza stawaya istawa at-tayru wa tamma tayaranuh. Wa idza naqasa ahadahuma waqa'a fihi naqs. Wa idza dhahaba sara at-tayru fi haddil maut. Ya, kata beliau, sesungguhnya rasa takut dan rasa harap itu bagaikan dua sayap seekor burung. Jika kedua sayap tersebut sehat, baik, nggak ada masalah, maka burung itu akan terbang dengan baik. Tapi sebaliknya, jika ada kekurangan di satu dari dua sayap tersebut, maka akan ada kekurangan pada terbangnya burung tersebut. Ya. Kemudian, jika keduanya tidak ada, maka burung itu sama seperti bangkai burung. Maksudnya nggak bermanfaat lagi, dia mati kalau nggak punya kedua sayap. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa rasa takut itu harus dibarengi dengan rasa harap. Ya, dan banyak sekali hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini sekali lagi teman-teman sekalian, rasa takut ini adalah amalan hati. Ya, adalah amalan hati yang harus diperjuangkan, yang harus diamalkan gitu, harus dilatih. Ya, karena seringkali banyak di antara kita gitu, banyak di antara manusia yang lalai dengan amalan hati, walaupun mereka bersemangat dalam amalan badan. Ya, maka ini bakal rusak ibadahnya kalau cuma memperhatikan amalan badan saja. Jadi kita harus perhatikan amalan hati. Ya, kita rajin untuk mempelajari sifat sholat Nabi. Kita mempelajari tentang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari tentang tata cara puasa. Kita mempelajari tentang tata cara sholat jenazah. Kita mempelajari tentang itu ibadah-ibadah yang harus dipelajari. Tapi jangan lupa juga pelajari amalan-amalan hati. Pelajari ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Gimana caranya supaya hati kita bersih dari hasad? Supaya hati kita nggak membenci sesama muslim. Itu semua amalan hati. Bagaimana caranya kita cinta kepada Allah? Gimana kita melakukan sebuah ibadah yang bernama khauf, yang bernama takut? Itu caranya gimana? Nah, ini yang penting juga untuk dipelajari. Ya, sehingga selain kita mempelajari amalan badan, kita juga mempelajari amalan hati. Dan sekali lagi, ya, amalan hati perlu untuk dipelajari, perlu untuk dilatih, agar kita bisa melaksanakannya dengan baik. Maka bagaimana agar rasa takut kita kepada Allah itu tumbuh di dalam hati? Bagaimana kita melatih ya rasa takut kita kepada Allah? Yang pertama adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya ikhwan, nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya al-asma was sifat, ini adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat besar. Ya, kita nggak bisa mengaku sebagai thalibul ilm, sebagai penuntut ilmu, ternyata kita nggak pernah belajar nama-nama Allah. Ya, sebagian orang semangat untuk mempelajari sejarah, ya, nama-nama pahlawan, siapa orang yang berjasa, si fulan, siap. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan yang kita sembah setiap hari, kita sujud kepadanya. Ya, setiap hari, setiap saat kita berdoa, kita gantungkan hatinya kepadanya. Masa sih kita nggak mau kenal sama Allah? Masa sih kita nggak mau tahu apa aja nama-nama Allah? Seperti apa sifat-sifat Allah? Kita kalau mau nikah, yang pertama kali kita pelajari tentang calon pasangan kita apa? Tentang sifat-sifatnya. Namanya siapa, kemudian sifatnya seperti apa? Kan gitu, cantik atau enggak? Semua wanita cantik insya Allah ya, tergantung selera aja ya, masuk ke selera antum atau tidak. Kemudian
seperti apa agamanya, bagaimana sifatnya dengan teman-temannya, bagaimana sifatnya dengan orang tua, dengan kita pengen tahu tuh, kita penasaran. Kenapa? Karena kita bakal hidup sama dia seumur hidup. Kita pengen betul-betul sifat-sifatnya baik, cocok sama yang kita suka, sehingga kita bisa hidup bareng. Itu harapan kita ketika kita mau menikah dengan seseorang. Maka bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi Tuhan kita? Rizki kita ada di tangannya. Nasib kita ada di tangannya. Kebahagiaan kita ada di tangan Allah. Masa sih kita nggak mau tahu tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah perkara yang sangat penting, yang utama, yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ketika kita tahu bahwa Allah adalah Al-Alim, di antara nama Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Dari nama Al-Alim ini ada sifat yang bernama sifatul ilm, sifat ilmu, bahwa Allah ilmunya itu maha luas. Ilmunya maha luas. Ya'lamu ma kan, wa ya'lamu ma yakun, wa ma sayakun, wa ma lam yakun, allau kana kaifa yakun. Kata para ulama, di antara Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sudah terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang. Dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Dan Allah mengetahui yang tidak terjadi itu seperti apa kalau dia terjadi. Lihat betapa sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ridho dengan takdir-takdir Allah. Kemudian kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat kita berbuat maksiat. Karena kita tahu bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Lihat, ini baru bicara kita tentang nama Allah Al-Alim. Belum lagi kita bicara tentang nama Allah Al-Basir yang maha melihat. Kita malu sama orang-orang ketika kita bersikap tidak baik. Baju kita kotor, dilihat sama orang kita malu. Ya. Antum nih teman-teman yang laki-laki, pakai celana pendek keluar rumah berani nggak? Kelihatan auratnya, kita malu. Ya, aurat kita dilihat oleh orang malu. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat kalau kita bermaksiat? Ya, itu Al-Basir, belum lagi As-Sami' yang maha mendengar, dan nama-nama Allah yang lain. Sehingga, ya, sebab yang pertama agar kita mendapatkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan sebetulnya rinci banget ya. Jadi Anda sebutkan poin-poinnya saja. Semoga kalau ada kesempatan nanti kita buat kajian khusus tentang ini. Kemudian yang kedua adalah mempelajari tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah adalah maha pengasih lagi maha penyayang, tapi juga azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang berdosa dan bermaksiat itu juga sangat pedih. Sehingga ini yang menjadikan kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah seseorang itu sadar tentang kekurangan yang dia lakukan dalam beribadah kepada Allah. Ya, nggak ada di antara kita yang bisa mengklaim bahwa dia hebat dalam beribadah, nggak ada. Kita semua yakin dan sadar bahwa kita ini malas beribadah. Bahwa banyak kekurangan yang kita jalankan ketika kita beribadah. Masih ada dosa-dosa yang masih kita lakukan. Ya. Sehingga ini yang menjadikan kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak menjadi ujub, nggak menjadi sombong. Ya, menjadi selalu rendah hati. Thayyib, maka itu adalah sebab yang ketiga agar kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ya hal yang menjadikan kita takut kepada Allah juga adalah kita takut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, kita takut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah karena kita tahu bahwa akhir dari kehidupan seseorang itu yang menentukan nasib dia di akhirat kelak. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Ya, sesungguhnya setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi pada saat dia mati. Jadi kalau kita mati dalam keadaan baik, ya, itu bertanda bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik. Ya, tapi sebaliknya, kalau kita mati dalam keadaan buruk, ya, su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, maka itu pertanda bahwa
kita akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Jadi ini menakutkan sekali ya. Itu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mati dalam keadaan buruk. A'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu sekarang sholat yang sudah kita jalankan selama tahunan ya atau puluhan tahun, apakah diterima sama Allah atau tidak, kita nggak tahu. Puasa Ramadan yang kita jalankan setiap tahun, kita nggak tahu apakah diterima atau tidak. Ya, nggak ada yang tahu. Jangankan kita, ya kita udah banyak kekurangannya, banyak dosa yang masih kita lakukan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum, para sahabat Nabi, Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, mengatakan, adraktu thalathina sahabiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Seluruhnya takut termasuk dari orang munafik. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, orang-orang yang pasti masuk surga. Mereka masih hidup, tapi Nabi SAW memberitahukan bahwa mereka masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Uthman fil jannah, Uthman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Menyebutkan beberapa orang sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan seluruhnya kami janjikan surga, semua. Sehingga para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, para ulama meyakini dan menjelaskan bahwa para sahabat seluruhnya pasti masuk surga. Dalam kondisi ini, mereka takut mereka termasuk orang munafik. Lihat bagaimana sempurnanya keimanan para sahabat radhiyallahu anhum wardahum. Ya, sehingga kalau para sahabat aja takut jadi orang munafik, maka bagaimana dengan kita? Ya kita khawatir banget, kita nggak tahu amalan kita diterima atau enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu beberapa poin saja yang Anda sebutkan ya secara ringkas. Sekali lagi semoga Allah mudahkan nanti kalau ada kesempatan kita bahas tentang hal tersebut secara terperinci. Taib, jadi itu tadi adalah macam rasa takut yang pertama, yaitu al-khawful masyru', rasa takut yang disyariatkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut yang kedua adalah al-khawful mubah, rasa takut yang dibolehkan. Hukumnya mubah, antum takut yang semacam ini. Apa contohnya? Contohnya adalah antum takut kepada singa misalnya, atau hewan-hewan buas yang lain. Ya. Jadi antum kalau ketemu binatang buas, jangan antum katakan saya tidak takut, saya hanya takut kepada Allah gitu ya. Jangan sok-sokan antum. Nggak masalah, ini mubah. Ya antum takut sama ular misalnya yang berbahaya, kemudian takut sama apapun binatang-binatang yang buas, maka ini khauf tabi'i kata para ulama. Ini adalah khauf, rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Ya, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Taib, sehingga Nabi Musa alaihissalam, antum tahu mungkin kisahnya juga ya, bahwa bagaimana ketika beliau fawakazahu faqadha alaih, ketika Musa memukul seseorang dari kalangan Bani Israel, ternyata satu pukulan orang ini mati seketika. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Musa merasa takut. Ya, bayangkan ini ada orang Bani Israel yang sekarang Nabi Musa sedang diburu oleh Fir'aun. Dia memukul seseorang, orang itu mati dipukul Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati apa yang terjadi pada Nabi Musa ketika itu. Kata Allah, fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Kata para ulama, rasa takut yang ada di hati Musa ini adalah rasa takut yang mubah, yang dibolehkan. Ya karena dia sedang dikejar-kejar oleh orang zalim, dikejar sama Fir'aun. Ya dia khawatir terhadap dirinya, maka ini wajar. Ya seorang takut sama api misalnya, sama sebuah bencana, ya sama al-muhim, ini adalah rasa takut yang dibolehkan karena takut yang merupakan tabiat manusia. Taib, itu macam takut yang kedua. Kemudian macam takut yang ketiga adalah al-khawful muharram, yaitu rasa takut yang hukumnya haram, bukan mubah.
rasa takut yang hukumnya haram. Rasa takut yang hukumnya haram ini ada dua macam. Macam yang pertama yang merupakan maksiat dan tidak sampai derajat kesyirikan. Ya, rasa takut yang haram ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rasa takut yang hukumnya haram, maksiat kepada Allah dan tidak sampai derajat kesyirikan. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika seseorang takut sama orang lain, kemudian dia berbuat maksiat kepada Allah. Atau dia takut sama orang lain sehingga dia meninggalkan apa yang diwajibkan kepadanya. Maka ini adalah rasa takut yang haram. Rasa takut yang haram. Jadi sebetulnya rasa takut ini ya bisa jadi dia dasarnya sama dengan rasa takut yang mubah. Dasarnya sama dengan rasa takut yang mubah. Akan tapi karena menghalangi dia dari melakukan ibadah atau menjadikan dia berbuat maksiat, hukumnya menjadi haram. Ya pada saat seseorang misalnya punya bos, ya, bosnya memerintahkan dia untuk tetap bekerja dan nggak boleh sholat. Kalau dia taat sama bosnya karena rasa takut, maka ini haram. Karena melarang dia mencegah dia dari melakukan kebaikan, sebuah ibadah. Atau kita takut sama teman-teman kita, takut dicibir sama teman-teman kita, ya kita takut dihina sama teman-teman kita, sehingga ketika kita kumpul sama mereka melakukan ghibah misalnya, ngomongin orang, kita ikut nimbrung di sana. Kenapa? Karena takut sama mereka kalau kita nggak duduk bareng sama mereka. Maka ini khauf, rasa takut yang haram, bermaksiat kepada Allah karena rasa takutnya dan tidak sampai derajat kesyirikan kepada Allah. Ada lagi rasa takut yang haram ini yang hukumnya sampai kesyirikan, ya, yaitu al-khawfu sirr atau al-khawfu syirki, rasa takut yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa takut yang ranahnya adalah ranah ibadah atau ranah pengagungan yang seharusnya tidak diberikan kepada orang tersebut. Ya seperti seseorang takut musibah, takut malapetaka, ya, sehingga dia kemudian memberikan sesajen kepada penunggu gunung. Kenapa? Karena dia takut, khawatir, ya, penunggu gunung ini akan marah, jin ini akan marah, dia takut, khawatir, sehingga diberikan sesajen. Maka ini kesyirikan kepada Allah. Rasa takutnya merupakan rasa takut kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau orang-orang takut kualat sama Nyi Roro Kidul kalau dia pakai baju warna biru atau hijau di pantai, sehingga dia nggak mau pakai. Ketika dia pakai dan diingatkan, dia takut, khawatir, kemudian dilepas. Ini takut yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah akidah yang harus kita yakini, yang nggak boleh kemudian tercampuri dengan kesyirikan-kesyirikan seperti itu. Dan inilah yang disebutkan oleh kaum 'Ad kepada Nabi Hud. Ya, kata mereka, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ya, kata orang-orang 'Ad ini, kaumnya Nabi Hud, kata mereka, kami ya mengatakan bahwa sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala itu akan menimpa penyakit gila atas dirimu. Akan menimpa penyakit gila atas dirimu. Maksudnya kaum Nabi Hud ini nakut-nakutin Nabi Hud, ya, menakut-nakuti beliau bahwa beliau akan mendapat malapetaka dari Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu. Sehingga kata Nabi Hud, qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Jawaban Nabi Hud adalah, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah kalian bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ya, sebab itu jalankanlah semua tipu daya kalian kepada aku dan janganlah kalian tunda. Ayo lakukan sekarang. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Allahu Akbar. Lihat, ditakut-takutin sama orang, ini tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian. Jawaban yang penuh
keimanan, jawaban yang penuh rasa keberanian kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nggak perlu ada yang kita takuti kepada atas mereka. Ya mereka siapa? Mereka di atas kebatilan, di atas kesyirikan, menyembah berhala. Kenapa kemudian kita takut? Kita takutnya sama Allah. Kita khawatir Allah marah ke kita. Kita khawatir Allah mengazab kita. Itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Sehingga inilah ya potret dari bagaimana Nabi Hud tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya ketika mereka menakut-nakuti Nabi Hud kepada Tuhan-Tuhan mereka. Taib. Kemudian kata beliau, tidak ada satupun makhluk yang bergerak bernyawa melainkan Allah yang memegang ubun-ubunnya, maksudnya yang menguasainya. Allahu Akbar. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku ada di jalan yang lurus, maksudnya maha adil. Ini luar biasa nih ya kata-kata Nabi Hud, ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada sesuatu pun yang bernyawa di muka bumi ini kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya apa? Allah yang menguasainya. Gitu ya. Mau sehebat apapun orang itu, mau seberbahaya apapun orang itu, kita nggak perlu takut. Kalau kita di jalan yang benar, kalau betul-betul kita melakukan apa yang Allah inginkan, maka kita jangan pernah takut. Ya. Dan wal aqibatu lil muttaqin. Ya, selalu pada akhirnya yang menang adalah orang-orang yang bertakwa. Taib. Sehingga itu adalah macam-macam dari kesyirikan. Ya. Kita masuk ke dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, akan tapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kisah ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu selesai perang Uhud. Ya, Nabi SAW selesai perang Uhud, ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang Makkah, mereka sedang mengumpulkan pasukan untuk menghabisi kalian. Maka takutlah kalian kepada mereka. Ini berbahaya akan datang kepada kalian, wahai kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh seseorang yang memberitahukan tentang apa yang akan dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Bahwa mereka akan menyerang kaum muslimin, menyerang Madinah, membumi hanguskan kota Madinah. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini dalam surat Al-Imran ayat 173. Kata Allah, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Ya, ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fazadahum imana. Maka yang mereka malah bertambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka pun mengatakan, maksudnya orang-orang beriman, hasbunallah, cukup bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya penolong. Lihat, ya, mereka ditakut-takuti, tapi malah semakin beriman. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah menyebutkan ayat ini yang menjadi dalil pada pembahasan kali ini. Ya, kata Allah, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Ya, jadi maksudnya adalah syaitan menakut-nakuti kaum mukminin dengan orang-orang kafir Quraisy ini. Ya, jadi syaitan menggunakan orang-orang kafir Quraisy untuk menakut-nakuti kaum mukminin. Kata Allah, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, wa khafuni, tapi takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Lihat, pada ayat ini Allah mengaitkan antara keimanan seseorang dengan rasa takut kepada Allah. Kalau kalian beriman, maka takutlah hanya kepada Allah. Jangan takut kepada mereka. Ya, lihat bagaimana
pentingnya rasa takut di dalam hati, bahwa itu adalah merupakan tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sehingga dalam ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Apa maksud memakmurkan masjid? Para ulama mengatakan maksud dari memakmurkan masjid dalam ayat ini ada dua makna. Yang pertama adalah membangun masjid. Ya, ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah memakmurkan dalam arti meramaikan masjid dengan melakukan ibadah. Ya, jadi ini yang disebut dengan imaratul masajid. Ya, memakmurkan masjid itu dengan membangunnya dan juga meramaikan dengan melaksanakan ibadah. Nah, dalam ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 syarat kapan seseorang itu dikatakan sebagai orang yang memakmurkan masjid. Ada 5 syarat. Apa saja? Kata Allah Subhanahu wa taala, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Itu yang kedua. Wa aqamas shalah, kemudian yang ketiga melaksanakan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Ya, kemudian yang kelima, walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Masya Allah. Ya, lihat disebutkan di sini tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah rasa takut yang masyru' yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Tayyib. Kemudian yang hadis yang atau dalil yang ketiga, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 10. Ya Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada sebagian orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, ya, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Jadi dia mengatakan beriman, tapi ketika dia diuji sama Allah, ya, karena keimanannya itu, dia menganggap ujian ini yang dilakukan oleh orang-orang ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersamamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sebagian orang yang masuk Islam, kemudian mereka nggak kuat menahan ujian. Ya, sebagian orang yang masuk Islam, kemudian mereka tidak kuat, atau keimanan mereka itu tidak kuat dalam mendapatkan ujian. Sehingga Allah memberikan perumpamaan, ya, bahwa orang-orang itu ketika mereka diuji, disiksa, ya, dengan gangguan manusia, mereka merespon siksaan tersebut seakan ia adalah azab Allah. Ya, seakan-akan terlalu membesar-besarkan hal tersebut. Ya, kita tahu itu ujian, itu berat, akan tapi ya, tidak kemudian berlebihan. Ya, maka sehingga di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'lamannallahu alladziina aamanu wa la ya'lamannal munafiqin." Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan sebagaimana Allah mengetahui orang-orang yang munafik. Jadi ini diantara sifat orang-orang munafik. Ya, sifat orang-orang munafik adalah ketika dia mendapatkan kesulitan, ya dia sangat gusar dengan kesulitan tersebut. Taib, seakan-akan dia nggak mau beriman dan dia nggak kuat untuk menahan ujian tersebut. Tapi ketika ada pertolongan dari Allah, kaum muslimin menang dalam kondisi berjaya, maka orang-orang ini mengatakan, inna kunna ma'akum, sungguhnya aku senantiasa bersama kalian.
Jadi seakan-akan dia bermuka dua ya. Jika mereka mendapatkan siksaan dan kesulitan duniawi, maka mereka meninggalkan kaum mukminin. Tapi ketika datang pertolongan Allah, mereka kembali kepada kaum mukminin. Ya, ini yang disebutkan dalam ayat ini. Thayyib, jadi karena saking takutnya kepada manusia. Karena saking takutnya kepada manusia. Sehingga dia betul-betul membesar-besarkan apa yang dilakukan manusia kepadanya. Dan ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kemudian ada orang yang marah, ada orang yang nggak suka, kita jangan takut sama manusia. Ya, yang kita cari adalah ridho Allah. Sehingga jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Maksudnya, oke, kita melakukan kesalahan, kemudian ada orang yang tersinggung misalnya, maka ya udah, itulah dakwah, gitu ya. Itulah dakwah. Nggak mungkin antum dicintai sama semua orang. Antum mau bicara tentang riba gitu ya, pasti bakal banyak orang yang tersinggung gitu. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia tersebut, mereka akan tersinggung dengan ucapan antum. Ketika antum bicara tentang sholat, orang-orang yang nggak pernah sholat, mereka akan tersinggung dengan ucapan antum. Ya, ketika antum bicara tentang masalah khamr misalnya, tentang masalah rokok misalnya, orang-orang bakal marah yang suka merokok dan suka minum khamr. Sehingga maksudnya adalah, jangan seorang itu takut kepada manusia berlebihan sehingga dia kemudian malah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan malah melakukan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah wa an tahmaduhum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih." Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk lemahnya iman seseorang adalah ketika engkau rela mendapat kemurkaan Allah demi mencari ridho manusia. Kemudian memuji mereka atas rizki yang Allah berikan kepadamu lewat perantaranya. Kalau kita dapat rizki dari Allah lewat perantara mereka, kita puji. Dan mencela mereka atas dasar sesuatu yang belum Allah berikan kepadamu melalui mereka. Kemudian kata Nabi, ingatlah sesungguhnya rizki Allah tidak akan didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebenciannya orang yang membenci. Hadis ini maknanya bagus banget ya, mengandung nilai-nilai yang sangat baik, bahwa di antara lemahnya iman seseorang itu ketika dia berusaha untuk mendapatkan ridha manusia padahal Allah marah kepadanya. Ya, jadi dia memuji manusia ketika Allah memberikan rizki dari jalan mereka. Tapi kalau rizki itu nggak lewat dari mereka, dia membenci manusia tersebut. Hadis ini, ikhwan, termasuk dari hadis yang dhaif. Ya, karena di dalam hadis ini ada perawi bernama Muhammad bin Marwan As-Suddi yang dinyatakan sebagai perawi dhaif. Kemudian juga ada seorang yang bernama Atiyah Al-Aufi, ya, yang juga dinyatakan sebagai perawi yang dhaif. Akan tapi para ulama mengatakan bahwa makna hadis ini benar, ya, makna hadisnya benar, walaupun secara konteks Nabi SAW konteksnya Nabi SAW dinyatakan dhaif oleh para ulama, ya, dinyatakan dhaif oleh para ulama. Dan hadis-hadis yang semacam ini banyak ya, jadi maknanya benar tapi konteksnya dhaif. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah, sesungguhnya doa adalah inti dari ibadah. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh para ulama, tapi maknanya benar. Dan juga ada hadis lain yang sahih yang menjelaskan tentang makna yang sama. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ya, sehingga maksudnya adalah hadis ini dhaif walaupun maknanya sahih. Kemudian hadis yang terakhir atau dalil yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang menerima kemarahan Allah, barang siapa yang mencari ridho Allah, ya,
Barang siapa yang mencari ridha Allah dan sedangkan manusia itu marah, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridha kepadanya. Subhanallah. Lihat. Jadi kita mau melakukan sesuatu, Allah ridha dengan sesuatu ini. Tapi ada manusia yang bakal marah. Ada manusia yang bakal tidak suka dengan perbuatan kita ini. Kata Nabi SAW, radhiyallahu anhu, Allah akan memberikan ridha kepadanya, wa ardu anhu nas, dan Allah akan menjadikan orang-orang itu ridha kepadanya. Allahu Akbar. Kemudian, wa man iltamasa ridhal nas bisakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Ya, dan barang siapa yang mencari ridha manusia padahal Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia murka kepadanya. Ya, hadis ini ikhwan dibawakan oleh Aisyah, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, disebutkan bahwa kisah dari hadis ini adalah ketika Muawiyah meminta nasihat kepada Aisyah. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, beliau adalah gubernur Syam ketika itu. Ya, sampai akhirnya beliau menjadi khalifah kaum muslimin. Muawiyah menulis surat kepada Aisyah bertanya, "Uktubi ilayya kitaban tusini fihi wa la tukthiri alayya." Ya, wahai Aisyah, tulislah untukku sebuah wasiat, sebuah nasihat. Ya, akan tetapi jangan panjang-panjang. Berikanlah nasihat yang padat. Maka Aisyah pun menulis apa yang tadi kita sebutkan ya. Salamun alaik, semoga keselamatan menyertaimu. Amma ba'du, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallah bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas, wa manil tamasa ridal nas bisakhatillah, wakalahullahu ilan nas, wassalamu alaik. Allahu Akbar. Ya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun memperoleh kemurkaan manusia, niscaya Allah akan mencukupkannya dari ketergantungan kepada manusia, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan dari Allah, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepada manusia. Wassalamu alaik. Allahu Akbar. Ini nasihat emas. Ya, harus terpatri kuat di dalam dada kita. Kalau kita cari ridha Allah, walaupun manusia marah, maka Allah akan jadikan kita bergantung kepadanya. Manusia bakal diurus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah itu. Jangan terlalu risau dengan apa kata orang. Jangan terlalu risau dengan komentar orang. Jangan terlalu risau dengan kemarahan manusia. Jangan. Risaulah ketika Allah marah kepada kita. Bukan berarti kemudian kita meremehkan manusia, meremehkan orang sekitar kita. Enggak. Kita nggak bicara hal itu. Kita sekarang bicara tentang sebuah ibadah yang harus kita lakukan, tapi ketika kita melakukannya ada orang-orang yang nggak suka. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita meninggalkan ibadah tersebut? Apakah kita mencari pujian manusia walaupun dengan meninggalkan perintah Allah? Nggak mungkin. Dan ini janji dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan menolongnya dan Allah yang akan mengurus manusia yang benci kepadanya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin abdah." Tidakkah Allah cukup bagi hambanya? Ini ayat luar biasa ya kawan. Ana selalu setiap lewat ayat ini pasti merasakan betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu cukup bagi kita. Alaihissallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah cukup bagi hambanya? Nggak cukup Allah yang menolong antum. Nggak cukup Allah yang membantu antum. Nggak cukup Allah sebagai saksi bahwa antum itu berbuat baik. Nggak cukup. Perlu ada si fulan dan si fulan yang menyaksikan gitu. Perlu pernyataan dari si fulan bahwa kita baik. Perlu pernyataan dari si fulan bahwa kita benar. Nggak perlu ya akhi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan apa yang kita lakukan, maka sir ala barakatillah, jalanlah di bawah keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan. Jangan takut, jangan takut. Lain perkaranya kalau kita berbuat dosa. Antum berbuat zalim sama orang, ya takut sama orang, ya wajar. Berbuat zalim.
Memang salah posisinya. Tapi kalau kita berbuat baik, nggak ada yang salah dengan yang kita lakukan. Kenapa kita harus takut kepada manusia? Ya, dan sebaliknya, kalau kita mencari ridho manusia, walaupun Allah murka, Allah akan murka dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Dan ini terjadi. Mungkin ada sebagian orang yang senang kepada, tapi mayoritas manusia bakal dibuat sama Allah murka kepada orang ini. Allahul musta'an. Taib, sehingga nggak ada yang berbahaya dari manusia. Ya, nggak ada yang berbahaya dari manusia ketika kita berbuat baik. Nggak ada. Ada seorang yang mengatakan, Ya Muhammad a'tini fa inna madhi zain wa dhammi syain. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta. Sesungguhnya pujianku adalah kebaikan dan celaanku adalah keburukan. Orang ini mengatakan itu kepada Nabi. Maka Nabi SAW menjawab, Dzakallah, itu adalah Allah. Itu adalah Allah, kata Nabi. Ingat, yang celaannya berbahaya, pujiannya bermanfaat, hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum dipuji sama manusia, nggak bermanfaat. Ada syahwat di dalam hati yang menyukai pujian. Ya, kita harus mengakui itu. Ketika kita dipuji sama orang, kita senang. Masya Allah, antum orang baik. Masya Allah, antum orang soleh. Masya Allah, antum rajin ya ikut kajiannya. Ada syahwat yang berbinar-binar di hati. Tapi yakinnya itu nggak bermanfaat. Itu nggak bermanfaat. Kita terima kasih atas pujiannya. Tapi itu tidak bermanfaat dan tidak menjadikan kepribadian kita itu menjadi baik, tidak. Yang menjadikan kepribadian kita baik apa? Kebaikan yang benar-benar kita lakukan dan itu ikhlas kepada Allah. Kalau kita benar melakukan kebaikan, itu yang bermanfaat bagi kita. Tapi cuma sekedar pujian manusia itu gak ada manfaatnya. Dan sebaliknya, celaan manusia gak ada mudorotnya sama sekali. Ya, antum pakai celana di atas mata kaki kemudian dibilang kebanjiran, ya udah gak masalah. Itu gak sama sekali memberikan mudorot sama antum. Antum pakai jenggot kemudian dicela misalnya, atau akhwat sekalian pakai jilbab lebar dibilang ini dibilang itu, pakai cadar dibilang ini dibilang itu, dicela, itu nggak bakal memberikan mudarat sama sekali selama kita di atas jalan yang benar. Ya, sehingga itu tadi, nggak boleh kita takut kepada manusia kemudian kita malah melakukan sebuah maksiat, sehingga rasa takut itu betul-betul hanya murni kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Insyaallah kita masuk ke sesi kedua kajian malam hari ini, sesi soal jawab. Dari beberapa pertanyaan yang masuk ke sana, nanti banyak dari kolom chat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Pada Allah, Ana saat ini banyak mendapatkan cobaan dari Allah. Mohon nasihatnya agar dapat bersikap khusyuk kepada Allah. Allahul musta'an ya. Setiap orang itu nggak bakal luput dari musibah dan ujian. Nggak ada yang luput dari musibah dan ujian. Siapapun orangnya, seperti apapun keimanannya, sebesar apapun amal soleh yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah orang-orang yang mengucapkan bahwa aku beriman, apakah dia menyangka bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja dan tidak akan dicoba, tidak akan diuji oleh Allah? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji, memberikan fitnah kepada orang-orang yang datang sebelum mereka. Untuk apa? Agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Jadi antum yang bertanya dan kita semua, kalau mendapatkan ujian, ingat-ingat ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita, apakah kita jujur dalam beriman atau kita dusta dalam beriman. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita jujur dalam beriman. Gimana caranya? Kita sabar yang pertama.
sabar. Ya, ingat-ingat Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala tanpa batas untuk orang-orang yang sabar. Yang pertama sabar. Kemudian jangan sampai musibah ini menjadikan kita malah semakin lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Justru jadikan musibah ini sebagai momentum agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi kerusakan yang besar di daratan dan di lautan atas dasar apa yang mereka lakukan. Atas dasar apa yang mereka lakukan? Ya karena dosa. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka akibat dari apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un. Lihat di di akhir ayatnya Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi musibah dan ujian yang jatuh kepada kita bisa jadi karena dosa kita. Tapi Allah Maha baik. Di antara kebaikan Allah adalah Allah menginginkan dari kita dengan musibah tersebut agar kita kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai musibah itu menjadikan kita makin jauh pada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fafirru ilallah. Kata Allah, larilah kepada Allah. Lihat, ketika kita punya dosa kepada Allah, kita malah larinya kepada Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah, kita larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabar, ya, kemudian jadikan ini momentum agar kita kembali kepada Allah, semakin taat lagi kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap memberikan musibah, setiap memberikan ujian kepada seorang hamba, maka itu enggak gratis. Ini di antara kebaikan Allah kepada kita. Ya, semuanya ada pahalanya. Semuanya ada pahalanya. Bahkan sampai duri yang menusuk di kaki kita yang sangat kecil, yang mungkin nggak seberapa sakitnya, itu juga illa kaffarallahu biha min khatayah, kata Nabi SAW. Pasti itu akan menjadi penghapus dosa bagi orang tersebut. Ya, jadi sabar, tunjukkan kepada Allah yang terbaik, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya, kita nggak pernah mengharapkan ujian, cobaan, tapi terus berdoa kepada Allah agar ujian tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat-ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu keburukan bagi kalian. Ya, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Lihat, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita husnudzan sama Allah. Kita berbaik sangka sama Allah. Ya Allah memberikan ujian ini untuk kebaikan kita. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat Ustaz apabila seseorang merasa takut terhadap ancaman seseorang yang memiliki sihir atau kenalan tukang sihir? Lalu bagaimana hukumnya tentang rasa takut ini? Rasa takut ini datang karena mendapat info bahwa orang lain sebelumnya mendapat musibah karena berurusan dengan orang tersebut. Jadi kemudian ada pertanyaan juga mirip, bagaimana kalau seseorang takut hantu karena sering menonton acara horor, termasuk jenis takut yang mana? Taib. Allahul musta'an, ya. Ini yang pertama tadi tentang